Dan bentuk yang ketiga adalah kedua ruas berupa bentuk mutlak. Ini lebih mudah penyelesaiannya. Saya kira ini lebih mudah penyelesaiannya daripada bentuk yang kedua, karena tugas kita hanya mengkuadratkan kedua ruas, kemudian jadikan satu ruas, dikumpulkan di satu ruas sebelah kiri, sehingga ruas sebelah kanan bernilai 0. Kemudian cari faktornya, cari nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaian. Ya, materi yang ketiga adalah bentuknya sebelah kiri berbentuk mutlak dan sebelah kanan berbentuk mutlak. Maka cara penyelesaiannya lebih mudah, kalian hanya cukup mengkuadratkan kedua ruas, jadi mutlak yang sebelah kiri dikuadratkan dan mutlak yang sebelah kanan dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, jadikan satu ruas, jadi yang sebelah kanan dipindah ke kiri, sehingga di sebelah kanan hanya bersisa angka 0 saja. Setelah dipindah, sederhanakan bentuknya, kemudian kalian cari interval X yang memenuhi himpunan penyelesaian. Seperti itu. Cukup mudah. Kita cek pemahamannya melalui latihan atau contoh soal. Contoh soal dulu ya. Yang pertama, di sini ada contohnya, mutlak 3x-1 kurang dari sama dengan mutlak 5x plus 7. Bukankah ini soalnya sama, Bu, dengan soal yang nomor 2 tadi? Contoh soal yang kedua tadi. Sama, tapi beda. Kalau yang kedua itu, ini 5x plus 7 saja, tidak ada mutlaknya. Nah, untuk contoh soal yang KB3, di sini ada mutlaknya. Yang kiri juga ada mutlaknya. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Semoga kalian masih ingat cara pengkuadratan yang cepat. Ini adalah hasil pengkuadratannya. Kemudian setelah selesai dikuadratkan, dijadikan satu ruas. Semuanya pindah ruas sehingga di sebelah kanan tinggal 0. Sederhanakan menjadi min 16x kuadrat min 76x min 48. Sebenarnya ini sudah sederhana, tapi ternyata bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan dibagi negatif 4. Oke, kita bagi negatif 4. Dapatkan 4x kuadrat plus 19x plus 12. Nah, tandanya berubah karena dibagi negatif 4 menjadi lebih dari sama dengan 0. Setelah jadi sederhana, silakan difaktorkan. Di sini ada 4x plus 3 dan x plus 4. Ini adalah hasil faktornya. Maka 4x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Ini adalah cara untuk mencari pembuat 0. Ya. 4x ini plus 3-nya pindah ruas, sedangkan ini 4-nya yang pindah ruas. Ini sudah didapatkan x sama dengan min 4, sedangkan di sini masih 4x, berarti dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan x sama dengan 1 negatif 3/4. Ya, jadi x-nya sama dengan negatif 3/4. Kita buat garis bilangan dan kita letakkan titik-titik ini. Ada min 3/4 dan min 4. Ya. Untuk mengetahui manakah interval yang sesuai untuk pertidaksamaan ini, di sini kan ada 3, interval 1, interval 2, dan interval 3. Sederhananya, mudahnya kalian cari angka 0. Ternyata angka 0-nya di sini. Karena 0 itu lebih besar daripada negatif 3/4. Maka 0 di sini. Ketika kita substitusikan angka 0 ke bentuk ini, 4x plus 3 dan x plus 4. 4 dikali 0, 0, tambah 3, hasilnya 3. Sedangkan untuk x plus 4-nya, x-nya kita ganti 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. 3 ditambah 4, maka nilainya adalah 3 dikali 4, nilainya adalah 12. 12 itu
bernilai positif. Jadi di ruas atau di interval paling kanan bernilai positif. Kalau di sini sudah positif, maka interval sebelahnya akan bernilai negatif dan sebelahnya lagi bernilai positif. Akan selalu berselang-seling. Jadi kalau awalnya plus, maka ke kirinya negatif, kemudian ke kirinya lagi positif, ke kirinya lagi negatif, dan seterusnya. Kita lihat lagi di sini bentuknya. Di sini bentuknya adalah lebih dari sama dengan 0. Loh, kok yang dilihat ini bukan soal? Kan tandanya beda. Di sini lebih dari, di sini kurang dari. Yang kita lihat adalah yang terakhir kali. Ya, yang terakhir kali selesai. Yang kita lihat adalah yang terakhir kali. Yang terakhir kali di sini adalah lebih dari sama dengan 0. Artinya kalau lebih dari 0 berarti bernilai positif. Maka di sini ada dua interval yang bernilai positif. Interval yang pertama adalah X-nya lebih dari negatif 3/4 atau negatif 3/4 ke kanan. Tulisannya seperti ini, X lebih dari sama dengan negatif 3/4. Oke, kemudian interval yang kedua yang bernilai positif adalah min 4 ke kiri atau X kurang dari sama dengan negatif 4. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan negatif 3/4 dan X elemen real. Seperti itu penyelesaian untuk bentuk materi yang ketiga. Semoga kalian paham, dan untuk menghitung atau mengukur pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Kita tidak menggunakan UKBM dulu ya, kita lihat latihan soal ini saja dulu. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan di e-learning seperti biasa. Batas waktu pengerjaannya 1 minggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa supaya pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.